Pemirsa, kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi. 4 anak dan balita meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah. Kebakaran menghanguskan rumah warga di Jalan Kutilang, Bukit Duri, Tebet. Hembusan angin kencang dan banyaknya bahan material mudah terbakar membuat api cepat membesar. Kebakaran dilaporkan terjadi pada pukul 06.21 waktu Indonesia Barat, Sabtu pagi. Petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi berupaya memadamkan api. Akses yang sempit dan sumber air yang jauh sempat menyulitkan proses pemadaman. Aksesnya itu dari unit kita parkir lumayan jauh. Pertama, kedua gangnya sempit-sempit, rumah berdempetan. Ketiga, sumber airnya atau sumbernya jauh. Kebakaran ini mengakibatkan 4 anak dan balita meninggal terjebak di lantai atas rumah. Keluarga tak sempat menyelamatkan korban karena api cepat membesar. Api berhasil dipadamkan pukul 7 pagi dan dilanjutkan dengan proses pendinginan. Ketua RT sempat menyatakan kebakaran diduga akibat percikan api dan kabel yang alami korsleting listrik. Kronologi awalnya itu kabel ke bawah, terus ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel kena motor, timbullah api gitu. Jadi itu kenanya rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang ya. Sementara itu polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Di Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, begal bersenjata api menyasar ibu rumah tangga yang hendak pergi membeli sarapan pagi di Sukarami, Palembang. 2 pelaku begal merampas sepeda motor korban hingga korban terjatuh. Teriakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi korban begal bersenjata api membuat warga sekitar keluar. Korban yang terjatuh dari motor langsung ditolong warga. Korban sebelumnya mengendarai sepeda motor yang ternyata telah dibuntuti para pelaku saat melintas di kawasan Sukarami, Palembang. Saat ada kesempatan, pelaku langsung beraksi dan memepet motor korban sambil mengancam dengan senpi. Saat korban terjatuh, motor digasak pelaku. Korban David Widayatama, 33 tahun, awalnya hendak membeli sarapan pagi tak jauh dari rumahnya. Namun dirinya tak menyangka akan menjadi korban begal. Tang motor itu, kami jatuh, aku jatuh. Ayu sempat jatuh. Jatuh Ayu teriak. Teriak tolong-tolong kan, jadi dia ngeluarin pistol itu kan. Oh, dia ngeluarin pistol. Ngancem. Bilang apa Ayu? Yo, jangan teriak-teriak cek itu. Ini kasus begal sudah dilaporkan ke polisi. Kalau berharap kawanan pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris di Mapolda Metro Jaya. Diikuti 3 tersangka memperagakan 33 adegan. Sebelumnya, korban asal Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di Sungai Citarum, Bekasi. Bagian kaki korban. Guna mencari bukti tambahan, Subdit Resmo Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan notaris wanita di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Sebanyak 33 adegan dalam rekonstruksi diperagakan 3 tersangka sesuai dengan perannya masing-masing, mulai dari perencanaan hingga pembunuhan terhadap korban. Dalam adegan 13 hingga 15, tersangka mulai menyiapkan peralatan membunuh hingga menganiaya korban sampai tewas. Menggambarkan rekonstruksi ini adalah awal mula terjadi tindak pidana hingga perencanaan kemudian pembunuhan korban atas nama SA. Sampai saat ini hasil gerakan rekonstruksi peran daripada tersangka masih konsisten sesuai hasil berita acara pemeriksaan. Sebelumnya, warga Kedung Waringin menemukan jasad notaris Sidah Alatas di Sungai Citarum. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Jasad notaris asal Bogor, Jawa Barat ini ditemukan terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sidah Alatas dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak awal Juli.
Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Suryo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi meminta keterangan saksi. Keluarga korban dan hasil olah tempat kejadian perkara, 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. Polisi akan memeriksa tersangka untuk segera melimpahkan berkasnya ke kejaksaan agar kasusnya dapat segera disidangkan. Para tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria mencuri 1 karung bawang merah dan cabai rawit di Warakas Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pelaku sempat memantau lingkungan sekitar hingga melakukan pencurian. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria menggunakan sepeda berhenti tepat di depan salah satu toko sembako yang berada di Jalan Warakas 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Melihat pemilik toko sibuk melayani pembeli, membuat pelaku memantau situasi sebelum melancarkan aksinya. Pemilik toko lengah, pelaku mengambil 2 buah karung yang berisikan 5 kg bawang merah dan 6 kg cabai rawit berada di bawah meja dekat pagar toko. Keriting dia nggak bawa, karena memang kalau keriting agak murah harganya. Oh, dia tahu ya? Iya. Makanya yang diambil itu barang-barang yang mahal itu, cabai rawit sama bawang merah. Bu, kerugiannya berapa sih Bu kalau itu? Kalau kerugian sih, ini sih sekitar 500-an lebih lah itu. Daerah Warakas rawan pencurian. Warga berharap kepolisian meningkatkan patroli ke wilayahnya untuk menekan aksi pencurian. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Aksi perampokan uang ratusan juta rupiah dengan modus mengempeskan ban terjadi di Depok, Jawa Barat. Pelaku menabrak kendaraan lain saat dikejar warga dan ditemukan uang yang dibawa kabur. Dalam rekaman CCTV, korban pengempesan ban membawa mobilnya di Jalan Raya Parung Ciputat, Bojongsari, Kota Depok di sebuah bengkel. Namun tiba-tiba salah satu pelaku keluar dari mobil korban yang sedang berbincang. 4 pelaku dikejar warga setelah korban berteriak. 1 pelaku tertangkap tak jauh dari bengkel. Seorang pelaku ditangkap warga dan diamuk setelah motornya menabrak kendaraan lain dan ditemukan uang ratusan juta rupiah. Para pelaku berharap korban tidak akan membawa mobilnya ke sebuah bengkel, tapi berhenti di tempat. 2 pelaku ditangkap polisi, sementara 2 lainnya dalam pengejaran. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu pecahan Rp150.000 di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku menjual uang palsu melalui media sosial dengan keuntungan Rp300.000 per 1 juta uang palsu. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan Rp50 dan Rp100.000, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual Rp1.200.000 hingga pelaku mendapat keuntungan Rp300.000. Terus kalau yang tadi itu jualan yang di siapa aja? Ke yang beli Pak? Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli melalui media sosial untuk menambah modal jualan ketan. Bahwa selain digunakan oleh pelaku untuk melengkapi atau memerlukan kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti belanja di warung-warung kecil di sekitaran Padalarang dan juga pom bensin dan sekitarnya, tersangka juga
melakukan jual beli dengan cara media sosial Telegram. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dua sejoli yang tega membuang bayi berjenis kelamin laki-laki di teras rumah warga di Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditangkap polisi. Kedua pelaku mengaku belum siap mempunyai anak dan malu lantaran belum menikah. Pasangan kekasih berinisial HA dan MR terekam kamera saat membuang bayi berjenis kelamin laki-laki di teras rumah warga di ujung Karawang, Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Keduanya akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Cakung di kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengaku belum siap memiliki anak dan malu karena belum menikah. Kedua pelaku membuang bayi ke teras rumah warga dan meninggalkan pesan dalam secari kertas. Bayi sengaja ditinggalkan di kawasan itu lantaran pelaku wanita pernah tinggal di tempat tersebut dan menilai bahwa pemilik rumah mampu merawatnya. Dalam masa pacaran atau sepasang kekasih yang sudah tinggal bersama sejak 2024 di daerah Cikarang di tempat kos karena si laki-laki MR ini bekerja. Sebelumnya, warga dihebohkan dengan ditemukannya bayi laki-laki tergeletak di teras rumah warga. Saat ditemukan, bayi diselimuti kain dengan bersama surat dari orang tuanya yang mengaku hanya menitipkan bayi tersebut sementara. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku ini dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Di Jakarta, Rio Mani melaporkan. Polisi kembali menangkap satu tersangka sindikat penjualan bayi di Bandung yang berperan sebagai agen di Indonesia. Pelaku diamankan petugas gabungan dari Polda Jabar dan juga imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat baru tiba dari Singapura. Buronan sindikat penjualan bayi internasional Lee Siu Luan alias Lili ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat baru tiba dari Singapura. Diketahui sebelumnya, Lee Siu Luan alias Lili sempat masuk dalam daftar pencarian orang beserta 2 tersangka lainnya yakni WT dan YY. Lee Siu Luan alias Lili adalah pelaku utama atau dalang dalam kasus penjualan 25 bayi ke Singapura yang diungkap Polda Jawa Barat. Kita menerima penyerahan dari rekan-rekan imigrasi tersangka atas nama Lee Siu Luan, ya, ini merupakan tersangka utama kita yang kita cari, merupakan tersangka utama sindikat penjualan bayi. Jadi yang bersangkutan baru pulang dari Singapura, dia diminta oleh rekan-rekan imigrasi, kemudian kita ucapkan terima kasih kepada jadi KPTBI yang sudah memakai satu. Sebelumnya, Polda Jawa Barat mengungkap kasus penjualan bayi internasional. Sindikat ini sudah beroperasi sejak 2023 lalu. Bayi-bayi tersebut dijual dengan harga bervariasi antara 10 juta rupiah hingga 18 juta rupiah. Modus operandi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak sebelum ke Singapura. Kini Polda Jabar terus berkoordinasi dengan Interpol terkait keberadaan 25 bayi yang sudah dijual dan berada di Singapura. Polisi juga akan menelusuri aliran dana dari sindikat penjualan puluhan bayi tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya jumlah pelaku. Dengan ditangkapnya Lee Siu Luan alias Lili, tersisa 2 DPO lain yang masih berkeliaran, yakni Yuyun Yunangsi sebagai penerima bayi dan Wiwit sebagai perantara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat menggeruduk rumah pelaku, puluhan korban penipuan rumah kontrakan murah akhirnya melapor ke Polres Bekasi, Jawa Barat. Kerugian para korban atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan seorang emak-emak ini mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan korban dugaan penipuan pembelian kontrakan murah mendatangi Polres Metro Bekasi Kota, Jawa Barat. Mereka mengadukan merugi mulai dari 30 juta hingga 400 juta rupiah.
Sebelumnya mereka sudah mendatangi rumah kontrakan yang ditawarkan kepada korban di Kelurahan Jaka Sampurna. Namun rumah kontrakan itu sudah dirobohkan oleh keluarga pelaku. Sebelumnya, kontrakan bodong ditawarkan pelaku di media sosial mulai dari 60 hingga 70 juta rupiah dengan surat girik. Namun setelah pembayaran selesai, pelaku hanya menjanjikan korban boleh menempati kontrakan setelah prosesnya di notaris selesai. Setelah berbulan-bulan janji itu tak kunjung ditepati. Berarti kerugian ibu berapa? 135 juta. Kalau ibu tahu nggak kalau status rumah itu pada saat beli itu tahu nggak status rumahnya? Taunya saya giring. Dan giring pada saat kebetulan pada saat tanda tangan AJB, kan dijanjikan tanda tangan AJB sama Pak Opik. Itu saya nggak moto, memang salah saya. Pelaku diduga melakukan penjualan berulang-ulang melalui media sosial padahal kontrakannya sudah terjual penuh sebanyak 6 pintu. Sementara jumlah korban saat ini mencapai 57 orang. Selain melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, sebagian korban lainnya juga sudah melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah kapal nelayan tenggelam akibat menabrak batu karang di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Akibatnya 3 nelayan terombang-ambing selama beberapa jam di tengah laut sebelum akhirnya diselamatkan. Narik, Pak. Bapak berenang, Pak. Yuk. Inilah detik tim Basarnas Pangkal Pinang menyelamatkan 3 nelayan yang terombang-ambing di perairan Air Anyir, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Satu persatu dari mereka berhasil diselamatkan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat kapal sedang melakukan aktivitas penangkapan ikan setelah beberapa hari melaut. Benturan keras menyebabkan lambung kapal pecah dan air mulai masuk membuat kapal perlahan tenggelam. Sambil menunggu bantuan, 3 nelayan bertahan di atas kapal yang hampir tenggelam selama berjam-jam. Betul, kapalnya sudah hampir tenggelam, kemudian POB 3 bertahan dengan di kapal yang hampir tenggelam, terus kemudian ada debris, ada tiang, mereka tergantung atau memanfaatkan alat apung yang ada di kapal. Nelayan diimbau agar selalu membawa jaket pelampung dan alat keselamatan lainnya agar dapat mengurangi kecelakaan saat sedang melakukan aktivitas melaut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jasad seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat membangun kirmir di Kota Cimahi, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sebelumnya, 1 korban longsor ditemukan selamat telah dievakuasi. Tim gabungan berhasil mengevakuasi seorang pekerja bangunan yang tertimbun longsor saat sedang membangun kirmir di kawasan Padasuka, Kota Cimahi. Korban bernama Usep, 55 tahun, ditemukan meninggal dunia pada kedalaman 2 meter dekat dari lokasi penemuan 1 korban selamat. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena akses menuju lokasi berada di gang sempit dan tidak bisa dilalui kendaraan roda 4. Longsor proyek bangunan diduga dipicu oleh kondisi tanah yang labil di sekitar lokasi proyek pada Jumat malam. Setengah 12-an baru bisa terevakuasi, di mana kita tahu ketahanan atau durasi fisik orang yang tertimpa sudah sangat melampaui batasnya. Jasad korban longsor dibawa ke rumah sakit Cibabat, sementara 1 korban yang selamat menjalani perawatan medis. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk melengkapi penyelidikan atas insiden yang menewaskan 3 orang di pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat dan polisi olah TKP di Pendopo Garut Jumat malam. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan bersama jajarannya olah TKP di lokasi insiden maut pesta pernikahan Wakil Bupati Garut dengan putra Gubernur Jawa Barat yang menewaskan 3 orang. Kapolda Jawa Barat mengecek langsung gerbang utama tempat tragedi, warga berkerumun dan berdesak-desakan serta alur pembagian makanan gratis. Kapolda juga bertanya ke sejumlah petugas keamanan terkait sistem keamanan saat acara berlangsung. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap apakah ada unsur kelalaian atau tidak dan siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Secepatnya kita lagi akan mengumpulkan informasi-informasi lain sehingga ketika nanti adanya pemanggilan atau proses penyidikan itu kita sudah mempunyai data yang cukup. Masyarakat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di Pendopo Garut. Banyaknya warga yang hadir membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa dan menyampaikan permohonan maaf, namun dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah lebih dari 1 minggu sejak kejadian meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar kosnya. Keluarga Arya Daru Pangayunan belum menerima pemberitahuan resmi dari kepolisian terkait hasil otopsi dan penyelidikan kepolisian. Suasana duka masih terasa di rumah almarhum diplomat muda Kemlu RI Arya Daru Pangayunan di Jalan Munggur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Hingga kini pihak keluarga Arya Daru belum menerima penjelasan resmi dari kepolisian tentang hasil penyelidikan dan hasil otopsi terkait penyebab meninggalnya almarhum pada 8 Juli lalu di kamar kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kami mempercayai bahwa pihak yang berwajib bekerja dengan sebaik mungkin, sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Nah ini, mari sama-sama kita tunggu hasilnya seperti apa. Karena hingga saat ini, ya kita sama-sama tahu memang belum ada informasi resmi dari pihak yang berwajib. Nah kita sama-sama tunggu, kita sama-sama kawal bagaimana nanti informasi yang akan disampaikan oleh pihak yang berwajib. Selain itu, keluarga memberi apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pihak Kementerian Luar Negeri RI yang telah memberikan dukungan sepenuhnya kepada almarhum Arya Daru dan keluarganya. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sementara Polda Metro Jaya hingga kini masih menunggu hasil laboratorium dan psikologi forensik terkait penemuan jenazah diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan dalam kondisi wajah terlilit lakban di indekos kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Polisi masih menunggu hasil dari laboratorium dan psikologi forensik yang diprediksi memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu hingga nantinya dapat disampaikan kepada publik. Hingga kini polisi sudah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya istri korban, penjaga indekos yang menjadi saksi pertama penemuan jenazah, tetangga kamar korban hingga 2 kerabat kerja. Kita beralih ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Ingin mengisi akhir pekan dengan bersantai menikmati alam pegunungan? Nah, kafe yang satu ini patut Anda coba. Tak jauh dari ibu kota, Anda dan keluarga akan merasakan sensasi menikmati makanan lezat dikelilingi panorama indah. Berada di atas bukit dengan panorama Gunung Salak dan pepohonan, kafe yang berlokasi di Sentul, tepatnya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi salah satu lokasi pelepas penat. Selain pemandangan yang menyegarkan mata, di lahan seluas 1 hektar ini juga terdapat wahana bermain anak dengan beragam permainan seperti ayunan dan perosotan. Tak hanya itu, ada juga sejumlah hewan yang bisa diberi makan oleh pengunjung, seperti domba-domba dan kelinci ini. Wah, anak-anak pasti tak akan bosan di sini. Ternyata kafe ini bukan hanya menyajikan makanan dengan pemandangan alam yang indah, tapi di sini juga bisa bermain dengan hewan-hewan yang juga ada di sini. Ada domba dan juga ada hewan-hewan lainnya yang bisa untuk mengajak anak-anak bermain bersama dengan keluarga. Seneng sih, soalnya tempatnya luas banget kan. Di sini kan anak saya tuh kayak aktif banget ya, lari-lari gitu. Di sini tempatnya luas gitu, ada banyak hewan-hewan juga gitu. Jadi dia happy sih, bisa bergerak leluasa gitu. Saya pertama kali ke sini, pas lihat dari view-nya aja dari atas
jelas kelihatan seger banget gitu ya, indah gitu. Gimana A? Seneng nggak di sini? Senang. Seneng tuh, anaknya juga senang, sehingga senang gitu. Kafe ini juga didesain dengan beragam koleksi pernak-pernik, barang antik, dipadukan dengan ornamen kayu jati. Nah, puas berkeliling kafe, waktunya menikmati makanan dan minuman di sini. Suasana yang sejuk memang membuat perut mudah lapar. Kulineran di sini terjangkau kok, mulai dari Rp15.000, pengunjung bisa menikmati makanan dan minuman lezat khas Kopi Koneng. Gurame bakar madu dengan sambal mata, sungguh menggoyang lidah. Nah, kafe ini buka setiap hari hingga pukul 9 malam. Dan di akhir pekan, pengunjung bisa mencapai 500 orang. Pemirsa, ternyata cita rasa makanan yang ada di sini tidak kalah dengan kekayaan keindahan alam yang ada di sekitarnya. Dan sepertinya tidak cukup jika hanya sebentar saja menghabiskan waktu di sini. Karena saya sendiri rasanya ingin seharian tinggal di sini. Dari kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Galuh Pandu, Ilham Zerkasih melaporkan. Pemirsa, ingin berenang bersama hiu paus atau whale shark, Anda bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Ya, tentunya Anda akan mendapat sensasi yang tak terlupakan karena bisa berinteraksi langsung bersama hiu paus. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Batubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Batubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Batubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya, karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu dia bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan, dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau, memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Balango, Gorontalo, Fakih Satrio, Ayos melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran tak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga turut menyelamatkan hewan peliharaan dalam berbagai situasi. Nah, di Gresik, Jawa Timur, petugas damkar mendadak jadi dukun sakti, berpura-pura bisa mengusir ular gaib. Seorang petugas damkar mendadak berubah menjadi dukun sakti. Dalam video yang beredar, petugas damkar ini berupaya melawan ular gaib usai mendapat laporan dari warga. Kejadian berawal saat seorang wanita yang kebingungan mendatangi kantor cabang dinas Damkarla di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia mengaku melihat seekor ular gaib di rumahnya. Untuk menenangkan wanita yang diketahui alami kejiwaan, petugas damkar menyamar jadi dukun. Seperti kerasukan, seolah-olah ada interaksi antara petugas damkar dengan wanita ini dengan nuansa supranatural. Aksi petugas damkar ini pun hanya bercanda agar wanita tersebut tenang dan segera kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu ibunya itu cerita kalau ada ular goib yang ada di rumahnya. Nah, pas waktu itu teman-teman langsung tanggap, mengambil APD segala macam untuk berangkat. Tapi teman-teman yang SIP 3 ini ada yang pernah ke rumah ibu itu.
Video ini sempat viral dan mendapat komentar beragam dari masyarakat. Ternyata, petugas damkar tak hanya ahli dalam memadamkan api, tetapi juga mampu mengusir roh halus dengan cara yang unik. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, warga dihebohkan lepasnya seekor buaya muara dari kandang dan masuk ke dalam sawah di warga di Bantar Gebang, Bekasi. Diduga buaya sepanjang 1 meter lebih ini keluar dari kandang penangkaran usai pintu pagar rusak. Meresahkan warga yo, ayah buaya yo. Yo, ayah meresahkan yo. Ayah buaya di dia yo. Thank you, kumaha yo. Dari rekaman video terlihat seekor buaya sepanjang lebih dari 1 meter lepas dari kandang penangkaran di Kampung Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Buaya jenis muara itu kemudian masuk ke persawahan dan merusak tanaman padi milik warga. Munculnya buaya membuat warga sekitar heboh dan panik. Warga yang panik melihat buaya masuk dalam persawahan ini akhirnya berhasil menangkap dengan menggunakan tali. Namun saat hendak ditangkap, binatang buas itu sempat meronta. Tak berapa jam kemudian, buaya tersebut berhasil dievakuasi dan dimasukkan ke dalam kandang. Buaya diketahui kabur setelah pagar kandang penangkaran mengalami kerusakan celah kecil, diduga membuat buaya kabur. Temboknya itu nggak benar. Oh, Temboknya nggak benar. Oh, maksudnya ini apa? Retak atau apa? Temboknya nggak benar, jadi keluarnya saya tuh nggak tahu. Yang punya buaya yang nggak tahu keluarnya tuh. Meski sudah ditangkap dan diserahkan ke pemiliknya, warga sempat masih resah dengan keberadaan buaya yang berada di dekat pemukiman warga ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan.